Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman saqidah dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten bahas Islam secara kontemporer, tekstual dan kontekstual. Hari ini kita coba dulu kupas tuntas ini tentang marah dan dendam ini. Kenapa? Karena marah dan dendam ini sifat alami manusia yang memang ini adalah nafsu yang tidak kurang baik dari seluruh nafsu yang diciptakan Allah kepada makhluknya atau yang namanya manusia. Dan ini merupakan ciri-ciri sifat iblis, karena marah dan dendam ini adalah sifat iblis, sehingga dia siap menggoda makhluk sepanjang hayatnya karena dendam kepada manusia. Kenapa? Karena sebab dia tidak mau tunduk dan tunduk kepada sujud kepada Adam yang diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30-34 itu. Dan ini merupakan satu sifat yang alami bagi iblis, dan ini merupakan satu yang sangat-sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sifat marah dan pendendam ini. Yang tidak punya dendam ini hanya Rasul Muhammad SAW. Bahkan satu ketika ada orang kencing di samping masjid itu, dalam satu riwayat hadis, satu laki-laki, pasukan-pasukan Rasul ini, para sahabat udah mau marah betul, udah mau gebukin ini laki-laki. Lalu Rasul bilang, gak usah kalian emosi, gak usah marah, karena itu laki-laki mungkin tidak berakal. Kalian bersihin aja bekas kencingnya itu. Jadi begitulah sifat pemaafnya Rasul ini. Dia bisa saja emosi, tapi dia mampu menahan kemarahan itu sehingga tidak berdampak negatif terhadap orang lain. Bagaimana konsep secara tekstualnya Islam mengatur tentang marah ini? Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ya, ayat 134 itu jelas di sana, di penghujung ayat tersebut disebutkan wal kaziminal ghaidha wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan mampu memberi maaf. Jadi marah ini seiring dengan emosi yang harus diiringi dengan memaafkan. Karena kalau marah masih diikuti dengan tidak memaafkan, akan muncul dendam. Jadi ini mungkin terjadi ya kepada saudara kita itu yang lagi viral juga, saudara yang sudah tersangka sekarang, mantan Kadif Propam Ferdy Sambo ini, yang kita yakin motifnya sampai hari ini dipertanyakan orang, apa motif saudara tersebut sehingga nekat membunuh supir istrinya yang juga polisi. Kita meyakini pasti pada adatnya ya, jadi kita tidak bisa pada adatnya itu, pada kebiasaannya kita bisa menyatakan pasti ini, misalnya pasti besok matahari terbit dari timur. Jadi sesuatu yang sudah kita prediksi 99% itu penyebabnya, kita bisa menyebutkan kalimat pasti insya Allah. Jadi pada adatnya tidak akan mungkin saudara tersebut membunuh tanpa ada sebab atau motif. Yang kita prediksi pasti ada emosi atau marah. Tapi apa penyebab marahnya itu Allahu a'lam, masih diselidiki. Sehingga amarah itu, emosi itu menimbulkan dampak satu perbuatan yang ini berakibat kepada hilangnya nyawa seorang brigadir polisi berinisial J. Kembali kita kepada pembahasan ini, itu surah Ali Imran 134. Kemudian ada suatu hadis Nabi lagi yang diriwayatkan Abi Hurairah. Ini menyatakan laisa syadidu bisur'ah. Jadi bukan orang yang jago itu, hebat itu, yang jago gulat, jadi jago berantem, jago kungfu, silat dan sebagainya. Tapi kata Nabi, walakinna syadidul ladzi
yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang hebat itu, yang jago itu sebenarnya orang yang mampu menahan marah dan emosinya itu, sehingga tidak menimbulkan dampak akibat dari emosi tersebut. Ketika dia marah, ini pengendalian ini yang harus kita jaga. Maka ini salah satu sebenarnya program dari Bapak Jokowi ya, di saat kampanye dari dulu, bahwa revolusi mental bahasanya. Jadi kalau kita muslim ini sebenarnya revolusi akhlak. Ini salah satu mental ini, termasuk ini menjaga emosi, menjaga amarah ini yang sangat prinsipil, khususnya terhadap pejabat ya, pejabat-pejabat, aparat khususnya, aparat yang memegang senjata, yang memegang kekuasaan, yang memegang palu keadilan. Ini marah ini memang kenapa? Karena kalau orang sudah marah itu akalnya itu sudah tidak ada lagi. Makanya diberi Allah kita akal itu supaya ketika kita marah, emosi itu bisa kita netralisir. Yang namanya marah tidak ada makhluk manusia itu yang tidak pernah marah, hanya Rasul yang tidak pernah marah ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan marah ini sehingga memang ini tidak berdampak dan berakibat yang buruk, apalagi itu berhubungan dengan jabatan, prioritas pekerjaan kita, yang ini akan berdampak terhadap masa depan kita, bahkan terhadap masa depan orang lain, terhadap keamanan orang lain, apalagi aparat yang memiliki senjata dan sebagainya. Makanya seiring dengan marah ini Allah juga mengharamkan khamar. Kenapa dilarang khamar ini? Karena khamar ini merusak akal. Makanya kalau biasanya orang-orang yang ingin melampiaskan emosinya atau ingin berantem lah bahasanya, itu sering orang mabuk dulu bahasanya. Kenapa? Karena kalau dia sudah mabuk berat, itu akalnya tidak bekerja. Jadi kalau mohon maaf, kalau membunuh orang, memukul orang, menganiaya orang, itu tidak punya beban pikiran lagi. Karena memang akalnya sudah dirusak dengan khamar atau minuman keras itu. Dan sekarang dikenal juga dengan narkoba. Narkoba ini ada berbagai jenis yang saya tidak tahu ya jenisnya, tapi menurut yang saya ketahui bahwa itu ada narkoba yang dimakan membuat orang berani. Jadi berani dan nekat istilahnya. Makanya di negara-negara maju termasuk kita juga, orang yang berkendaraan dalam kondisi mabuk itu bisa ditilang. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak berpikir lagi tentang nyawanya. Kenapa? Karena akal sudah tidak bekerja. Dia akan nekat, mungkin akan nyalip mobil orang dan sebagainya dengan kekencangan di atas rata-rata dan sebagainya. Dia sudah kehilangan rasa takut. Karena rasa ketakut itu biasanya dinetralisir oleh akal. Jadi kalau kita takut kepada hantu, kita bisa tidak merasa takut ketika akal kita itu bekerja. Tidak akan mungkin ini ada hantu misalnya, tidak ada setan. Tapi ketika akal kita sudah tidak bekerja, yang membedakan antara baik dan benar, positif dan negatif ini, automatically perbuatan kita itu sudah tidak ada alat kontrolnya lagi ya, tidak ada menetralisirnya, sehingga perbuatan membunuh, menganiaya, menzolimi orang dan sebagainya itu akan gampang kita laksanakan. Makanya kalau misalnya kita orang normal yang tega atau sanggup misalnya menghilangkan nyawa, menganiaya itu, pada umumnya ini sudah dirasukin oleh mohon maaf ya, mungkin minuman keras atau juga dia dengan narkoba. Karena kalau dia membunuh, istilahnya menganiaya tanpa dengan bantuan minuman keras atau narkoba, ini dikategorikan secara psikologis orang pembunuh berdarah dingin. Jadi berdarah dingin ini dia tanpa dibantu oleh alat-alat psikotropika, dia tidak punya beban moral lagi untuk membunuh orang, menganiaya. Jadi kita gambarkan bahwa ketika orang marah, ingin balas dendam, ditambah dengan khamar, minuman keras, dengan narkoba misalnya, ini akan cukup gampang.
akan cukup gampang. Nauzubillah min dzalik, ketika ada seorang aparat, seorang pejabat misalnya yang punya palu kebenaran pengamanan negara ini, yang punya emosi yang tidak bisa dia tahan, ya, emosi yang emosional lah bahasanya, dia punya kekuasaan, kemudian ditambah lagi nauzubillah misalnya dia mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, ya sudah, sesuatu yang zolim itu akan terlalu gampang dia lakukan. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min zalik. Kemudian bagaimana tentang dendam ini? Dendam ini sebenarnya termasuk satu rentetan dari perasaan marah kita kepada seseorang yang itu mengakibatkan dendam. Makanya di surah Ali Imran ayat 134 itu beriringan dia. Wal kaziminal ghaiz. Jadi orang yang menahan marahnya itu diiringi dengan wal afina anin nas. Jadi kalaupun kita marah, langsung kita memberi maaf kepada orang yang kita marahi tersebut. Ya, jadi langsung kita memberi maaf supaya apa? Supaya tidak muncul dendam. Kenapa? Karena dalam satu hadis riwayat Muslim juga, Imam Muslim, ada Rasulullah menyatakan orang yang paling dibenci Allah itu adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Jadi dendam ini sesuatu yang memang dampak dari kemarahan. Jadi ketika orang bisa menahan marahnya diiringi dengan memaafkan, maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu hadis lain lagi juga adalah Mu'az bin Anas al-Juhani, ya. Ini diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah ini, ya, 3 periwayat hadis ini atau disebut dengan periwayat yang 3, menyebutkan dari satu hadis bahwa barang siapa menahan marahnya, mampu menahan marahnya ini, ketika dia mampu mengeluarkan marahnya itu, tapi dia mampu menahan marah, kata Nabi itu, di hari kiamat ini Allah akan memanggilnya di depan publik, di depan makhluk-makhluk lainnya, kata Allah. Kemudian Allah menyuruhnya memilih bidadari. Nah, ini bidadari ini. Nah, jadi ini hadis hope, ya. Jadi memberikan motivasi kepada umat Islam bahwa ganjaran terhadap orang yang menahan marah itu ada, sorga di sana, ada dampak yang positif terhadap seseorang yang mampu mengendalikan emosinya, diberikan untuk memilih bidadari yang dia sukai. Ini wallahu a'lam bishawab, kita serahkan kepada Allah. Tapi intinya marah dan dendam ini bukan hanya dampaknya terjadi nanti berupa dosa di hari akhirat, tapi dampak dari marah dan dendam ini akan mengakibatkan juga rentetan dari dosa-dosa yang bisa dilakukan. Karena marah kita memukul, karena marah kita memaki, mencaci, karena marah kita dendam. Karena dendam ini akan muncullah sifat mau balas dendam. Dengan balas dendam ini kita akan menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Untuk apa? Untuk membalas dendam kepada. Jadi ini emosi yang berkepanjangan yang berdampak terhadap rentetan-rentetan dosa yang akan muncul sesudah itu. Sehingga Islam mengatur ini, jangan kamu marah, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, sorga, jannah bagi kamu ini. Ya minimal jannah di dunianya dia akan selamat dari hal-hal yang tidak berdampak negatif terhadap kemarahan yang dia wujudkan tersebut. Jadi kembali kita kepada sifat marah dan dendam ini, khususnya juga kepada umat Islam yang memang hari ini kita dengan berbagai problematika hidup, dengan berbagai hubungan emosional, sosial, kemasyarakatan, pasti kita akan banyak melihat ketimpangan-ketimpangan, ketidakbenaran, ketidaksesuaian dengan apa yang kita inginkan, dan itu akan menimbulkan marah kita, termasuk kezoliman, termasuk juga ya apa yang di video saya sebelumnya, adanya mubahalah ini adalah merupakan bentuk kesabaran kita dari marah, menyerahkan sesuatu itu kepada Allah. Ya Allah,
aku sudah terzolimi. Aku kalau aku emosi, aku marah, aku gunakan segala cara untuk melawan ketidakbenaran ini atau apa, ini akan berdampak yang negatif. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah yang maha adil, wahai yang maha menghakimi. Dan itu dengan mengucapkan kezoliman yang kita terima misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bisa memaafkan ini janji Allah itu. Tapi memang memaafkan ini tidak segampang seperti yang kita ucapkan. Apalagi hal-hal yang bersifat kezoliman dan lain sebagainya. Saya kira saudara-saudara sekalian, tidak perlu kita perpanjang lagi pembahasan tentang marah dan dendam ini. Kita semua makhluk, kita semua yang mendengar pasti pernah merasakan bagaimana kita menetralisir marah ini. Nabi sudah mengajarkan, ambil wudhu, kemudian kita berzikir istighfar kepada Allah, kemudian logika kita harus bekerja, akal kita harus bekerja, karena Allah memberikan akal kepada kita ini untuk bisa menetralisir, untuk bisa melihat dampak akibat kalau marah ini kita wujudkan dalam bentuk yang negatif, apalagi sampai membunuh, memukul, menghancurkan dan sebagainya dan sebagainya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi